kemuliaan buat Tuhan Yesus. Hari yang telah dijadikan Tuhan, hari yang penuh dengan sukacita. Tanggal 20, pemeliharaan Tuhan yang begitu sempurna sudah memelihara kita. Maka di sepanjang minggu yang sudah kita lewati, dalam setiap perjalanan kehidupan kita, dalam setiap pekerjaan kita, dalam setiap rencana-rencana kita, Tuhan sudah tolong. Tiba saatnya hari ini adalah hari perhentian, di mana kita mau fokuskan pikiran kita, tubuh, jiwa, dan roh kita, hati kita kepada Tuhan. Mari kita sama-sama mau menikmati hadirat Tuhan. Sama-sama kita mau menikmati lawatan Tuhan di tempat ini. Mari kita siapkan tanah hati kita untuk Dia jamah kehidupan kita, agar kita kembali sebentar membawa kemenangan daripada Tuhan, kelepasan, bahkan kesembuhan Dia anugerahkan dalam kehidupan kita semua. Mari kita tunduk kepala untuk kita membuka ibadah kita pada pagi hari ini. Kita berdoa. Bapa yang ajaib, Bapa yang sungguh baik bagi kehidupan kami. Tidak ada Allah seperti Engkau yang begitu mengasihi kehidupan kami. Tidak ada Tuhan yang seperti Engkau yang begitu mempedulikan kehidupan kami. Itulah sebabnya Bapa yang baik, kebanggaan kami ketika kami ada di tempat ini untuk memuliakan Engkau Tuhan. Sebelum kami lebih jauh ya Bapa, kami datang dalam hadirat-Mu, kami meminta ampun, kami memohon kelayakan daripada Tuhan. Kiranya belas kasihan Allah Kau terus nyatakan, Kau terus berikan dalam kehidupan kami Tuhan. Karena kami tidak lepas dari yang namanya pelanggaran Tuhan. Terus sebabnya sucikan hidup kami, layakan kami Tuhan. Diminta ampun untuk semua salah dan dosa kami Tuhan. Biar kami boleh berlayak untuk masuk dalam ruang Maha Kudus-Mu Tuhan. Membawa persembahan kami ya Bapa. Kiranya Engkau disenangkan melalui ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Kami percaya tidak ada roh lain di tempat ini selain roh Allah yang akan terus menaungi kehidupan kami ya Tuhan. Setiap para pelayan-Mu ya Bapa, biarlah mereka tetap tinggal dalam urapan Tuhan. Dan urapan Allah boleh terimpartasi kepada kami seluruh jemaat-Mu ya Tuhan. Agar sebentar ketika kami kembali, kami tidak sama ketika kami datang. Kami kembali membawa sukacita dari sorga. Kami membawa kemenangan daripada-Mu Tuhan. Kami membawa kelepasan daripada-Mu ya Tuhan. Karena sebabnya Bapa yang baik, biar roh Allah hadir bersama dengan kami di tempat ini, agar kami boleh sama-sama meninggikan Engkau, memuliakan nama-Mu Tuhan. Kehendak-Mu yang jadi ya Tuhan. Kami membuka ibadah kami pagi hari ini di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Shalom. Sekali lagi Shalom. Puji nama Tuhan. Kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Kita akan menyembah Dia, meninggikan Dia. Pagi hari ini kita sadar bahwa kita memenuhi undangan Tuhan. Begitu luar biasa dahsyatnya Allah kita. Allah yang kita sembah adalah Allah yang dahsyat dan luar biasa. Tidak ada Allah lain. Sehingga pada hari ini jemaat Tuhan, seajak kita semua untuk tetap dalam hadirat-Nya Tuhan. Kita tetap memuji Tuhan, memuliakan Dia. Lebih dahsyat. Terima kasih Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita. Kita diam di dalam hadirat Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau sangat baik dan teramat baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini Tuhan, kami mau tersungkur di bawah kaki salib-Mu. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Kami mau meninggikan-Mu. Terima kasih Yesus. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Glory, 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 haleluya. Oh yes.
menyembah Tuhan. Jangan biarkan mulut kita terdiam. Kau bisa menyembah, mari saja kita semua untuk menyembah Dia. Karena hanya ucapan syukur kita yang kita bisa kembalikan kepada Allah kita. Kita tidak bisa mengembalikan lewat harta. Kita tidak bisa mengembalikan lewat jabatan kita. Tetapi kita mau mengembalikan yang lewat pujian kehormatan kita kepada Allah. Karena hanya itu yang Allah mau dari hidup kita. Karena hanya pujian penyembahan kita yang buat kita tersyukur adalah Allah. Hanya Dia pegangan hidup kita. Terima kasih Tuhan. Oh Yesus, mari jemaat Tuhan, sembah Dia lebih dalam. Haleluya, haleluya. Glory, 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 glory. Mari rasakan lawatan Allah pagi hari. Rasakan roh api Allah menyala-nyala pagi hari. Jangan biarkan kita kembali dengan sia-sia. Jangan biarkan kita pulang dengan sia-sia. Tetapi biarkan kita pulang membawa damai sukacita yang berasal daripada Allah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Sebab Kau besar Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Glory, glory, sebab Kau besar Tuhan. Perbuatanmu ajaib. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Oh glory. Haleluya. Haleluya Yesus.
ini yang siap bersorak dan melompat bersama kami. Katakan amin. Haleluya. Yes. Jemaat Tuhan, tetap kita bangkit berdiri. Kita akan masuk di gerbangnya Allah. Jemaat Tuhan, yang siap masuk gerbangnya Allah, teriakan sorak haleluya. 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 Yes. Kita akan masuk gerbangnya Allah. Kita beri dengan kita bersyukur karena hanya Allah dengan kasih yang kita isi. Haleluya. Glory, glory, glory. Haleluya. Amin. Hanya dengan
kasih-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Saatnya kita akan diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Saatnya kita akan ditegur oleh kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Diingatkan oleh kebenaran firman Tuhan hari ini. Dikuatkan oleh firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kita sadar bahwa Bapa yang kita sembah adalah Bapa yang sangat mengasihi kita. Dia tidak pernah memandang bentuk dan rupa kita. Dalam keadaan apapun kita
Haleluya Yesus. Bapa yang kita kasih adalah Bapa yang sangat baik dan tidak pernah meninggalkan. Glory, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Glory. Dalam hadirat-Nya Tuhan, mari kita Bapa-Ku yang baik, mengalir bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian. Kau Bapa-Ku yang baik, Kau Bapa yang baik. Kau Bapa. Semput semua jemaat Tuhan, kita bangkit berdiri di hadapan Engkau yang sungguh mengalami kebaikan Tuhan. Setiap tetesan air matamu Dia mengerti. Dia tak pernah tinggalkan saya dan kalian. Amin. Kami berjalan sendiri Tuhan, sebab Kau Bapa yang baik. Amin. Bagaimana Kau Bapa yang baik? Tanganku tinggi saudara, tanganku tinggi supaya merasakan kebaikan Tuhan. Mengerti tetesan air mata. Kami berjalan sendiri Tuhan. Di setiap apapun musim hidup kami Tuhan, kami bertahan hari ini bukan karena kami mampu dan kami bisa, tapi kami berdiri hari ini karena kami tahu Allah yang baik itu menyertai kami sampai dengan detik ini Tuhan. Dan kami percaya penyertaan-Mu dan kebaikan-Mu tidak akan berhenti sampai di sini. Engkau yang berjanji menyertai kami hingga kesudahannya. Kami percaya Engkau bukan Allah yang ingkar janji Tuhan. Sekalipun kami belum melihat, sekalipun doa kami belum dijawab, tapi keiman kami Tuhan tetap berkata Engkau Bapa yang baik. Terbukti hari ini Tuhan, kami adalah kebaikan Tuhan. Dan pagi ini kami mau dengar isi hati dari Bapa yang baik itu. Engkau mau bicara sesuatu bagi kami Tuhan, sampaikan bagi kami melalui hamba firman-Mu. Biar firman yang diberitakan itu menyentuh masing-masing kami. Sementara firman dibentangkan, sementara Roh Kudus menjamah setiap hati. Sementara firman dibentangkan, sementara Roh Kudus bekerja melawat masing-masing kami. Dan pagi ini tidak ada yang Tuhan lewatkan. Kami semua dijamah oleh kuasa firman. Kami siap Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus baik, amin. Saudara yang merasakan kebaikan Tuhan boleh angkat tangan, lambaikan tangan tinggi-tinggi. Puji Tuhan. Terlihat jelas dari raut wajah saudara. Anak-anak yang merasakan kebaikan Tuhan, wajahnya penuh sukacita, amin. Saya mau kita kasih dulu salam kiri kanan, bilang Tuhan Yesus itu baik. Kalau ada yang saudara belum kenal, kasih senyum yang paling manis, bilang Tuhan Yesus itu baik. Amin. Puji Tuhan. Haleluya saudara, dahsyat Tuhan pagi hari ini. Saudara, kita mendengar firman Tuhan pagi ini, amin. Atas pertolongan Tuhan, tadi malam hampir jam 9:30 kami tiba dari Palu, memenuhi undangan keluarga kami, ada pesta nikah. Dan selama hampir 5 hari kami di Palu, kami boleh tiba tadi malam karena pertolongan Tuhan, saudara. Dan ada satu hal yang lucu, tapi menarik, saudara. Jadi waktu saya pulang, saya kan pulang ke rumah juga di Palu, di Taweli. Tiba-tiba pas kami lagi makan, orang tua saya, mama saya bilang, "Ih, Tirsa,
jangan makan terlalu banyak, kamu gendut sekali. Saudara, langsung batin saya teriri, saudara. Itu baru bilang sakit tapi tak berdarah, saudara. Mama bilang, jangan makan terlalu banyak, kamu gendut sekali. Dalam hati saya, bukankah Alkitab bilang, makin tua dia makin gemuk dan segar. Saya sementara menggenapi firman Tuhan, saudara-saudara. Tapi mungkin untuk kesehatan, maka orang tua saya bilang, kalau bisa jangan terlalu banyak, secukupnya. Nah, ini menarik. Kemudian saya pikirkan seperti ini, saudara. Kenapa orang bisa menambah bobot tubuhnya? Mungkin karena dia tidak bisa mengendalikan hasratnya kepada satu hal atau satu makanan yang dia sukai. Saudara, ada yang mulai senyum-senyum dan saya tersangka tidak perlu tersenyum. Dan apa saudara, biar dodet yang penting sehat, ya. Nah, jadi saya mau kasih tahu saudara, orang kenapa dia tubuhnya semakin mekar? Karena dia susah mengendalikan keinginannya terhadap satu makanan. Contoh saja saudara, saya ini sangat penikmat ayam goreng dan dabu-dabu. Kenapa yang membuat saya subur? Kalau misalkan Pak Gembala, dia orangnya bagus saudara. Bagusnya apa? Misalkan dia makan coklat, sekalipun dia suka sekali, dia bisa kendalikan. Misalkan kita beli silver queen 1 batang kayak ini, nanti dia simpan, setengahnya makan besok. Kalau saya gelisah dan terbayang-bayang di hati saya, saudara, harus saya habiskan malam ini. Tidak boleh dia dibiarkan ada di kulkas. Banyak kucing-kucing berkaki yang bisa mengambil dia, saudara. Maka saya harus habiskan. Itu karena hasrat yang tidak bisa dikendalikan. Makanya bobot tubuhnya menjadi gemuk dan semakin tambun. Nah, saya mau bilang, iman rohani kita juga kayak itu. Kalau secara fisik, saudara, orang maaf kata, bobot tubuhnya besar, menurut medis banyak kemungkinan penyakit, tetapi tidak selalu. Nah, tetapi yang saya mau bilang, iman saudara, makin saudara banyak makan, imannya makin kuat. Karena makin saudara diisi, makin tiap hari saudara makan kenyang kebenaran firman, imannya saudara makin kuat. Amin. Saudara bayangkan, sedangkan orang-orang pastori rupa-rupa 1 hari 3 kali makan macamnya tak cukup no. Mesti ada selingan-selingan di antaranya. Karena kalau tidak, wah, Om Jos sudah mulai loyo kalau dia mau baskop, saudara. Kalau asupan makanan kurang. Nah, itu makanan jasmani, apalagi makanan rohani. Seminggu sekali tak cukup. Saya mau bilang, seminggu sekali sudah datang gereja, nanti di gereja sudah dengar firman, itu tidak akan cukup membuat imanmu bertumbuh. Maka saya mau bilang, selain daripada hari Minggu, makan makanan rohaninya. Masing-masing cari. Saudara harus beli makan rohani saudara. Kalau rohani saudara kuat, sering saudara isi firman, sering saudara masuk dalam persekutuan berdua dengan Tuhan. Apapun tantanganmu saudara, imanmu itu jadi kuat. Karena sering saudara beri makan. Amin. Nah, kita mau makan hari ini. Bukan makanan fisik saudara, makanan rohani. Ada amin. Mari kita buka Yohanes 6 ayat 60, 61, dan kita lompat ayat 66. Yohanes pasal 6 ayat 60, 61, dan kita lompat ayat ke-66. Saudara-saudara dapat boleh bilang haleluya. Kita baca dalam hitungan 3, Yohanes 6, 60, 61, dan 66. 1, 2, 3. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya? Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? 66 saudara. Mulai dari waktu itu, banyak murid-muridnya yang mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Katakan amin. Saudara, hari ini saya mau kita belajar firman Tuhan seperti yang saudara sudah lihat tadi di layar. Kita mau bicara hari ini, firman Tuhan mau ajar kita tentang 2 hal. Kita akan mengerti apa maksud Yohanes 6 ini saudara. Kita mau bahas dalam 2 bagian penting. Yang pertama itu disciples atau murid. Yang kedua followers atau pengikut atau orang banyak atau kerumunan orang banyak. Nah saudara, jadi kita akan belajar 2 bagian penting. Yang pertama tadi murid, yang kedua pengikut, kerumunan atau orang banyak. Nah saudara, kenapa ini penting untuk saya sampaikan kepada jemaat Tuhan pagi hari ini? Karena kenapa saudara? Ada banyak orang yang percaya kepada Kristus, sudah
mengatakan dirinya pengikut Kristus tidak sungguh-sungguh mengerti apa yang dimaksud dengan pengikut dan murid. Nah, saya mau hari ini kita belajar bersama saudara. Jadi kalau saudara perhatikan, ada dua perbedaan besar antara murid dan kerumunan orang banyak. Nanti di rumah saudara boleh buka, atau saudara punya HP Android, saudara ketik saja di Alkitab kerumunan orang banyak. Akan muncul di sana lebih dari 50 kali dicatat. Lebih saudara, lebih dari 50 kali dicatat. Kemudian orang banyak itu datang. Kemudian Yesus bicara kepada orang banyak. Kemudian orang banyak itu berkerumun. Kemudian orang banyak dan orang banyak. Nah, hampir lebih dari 50 kali dikatakan di sana tentang orang banyak. Maka di sana saudara, waktu Yesus berjumpa dengan orang banyak, ternyata ada yang penting saudara. Apa itu? Tidak semua orang banyak yang berbondong-bondong datang kepada Kristus itu sungguh-sungguh adalah murid. Katakan amin. Saya mau saudara tangkap ini dengan baik. Tidak semua kerumunan, tidak semua kumpulan banyak orang yang berbondong-bondong dicatat oleh Alkitab itu adalah murid. Maka saya mau kita belajar bersama. Kita bukan hanya menjadi kerumunan orang banyak, tapi kita mau jadi murid. Amin. Karena kenapa saudara? Kenapa kita harus menjadi murid? Kalau saudara baca, pelajari Alkitab yang saudara pegang hari ini, banyak kali Yesus dicatat dia mengajar. Sangat hampir sedikit saudara. Seingat saya dikatakan Yesus dengan kata-kata berkhotbah. Lebih banyak Yesus dicatat dengan kata mengajar. Saudara garis bawahi. Yesus mengajar. Maka dengar, waktu Yesus dikatakan, lalu Yesus mengajar. Maka ia mengajar. Maka dia mengumpulkan banyak orang. Lalu dia mengajar. Dengar baik. Kata mengajar identik dengan murid. Maka waktu Yesus lebih dari 50 kali dicatat dalam Alkitab. Secara spesifik dalam terjemahan King James dikatakan to teach them, untuk benar sungguh mengajar mereka. Berarti dikatakan di sana Yesus adalah guru. Dan kita menempatkan diri, saya dan saudara adalah apa saudara? Orang kuat apa? Murid. Amin. Jadi kalau Yesus guru, maka saya dan saudara adalah murid. Nah, kerumunan dan murid ini beda jauh. Sangat beda jauh. Waktu kita bicara tentang kerumunan orang banyak, kita sementara bicara tentang kuantitas. Haleluya. Kalau kita bicara murid, kita sementara spesifik tajam bicara tentang kualitas. Saya ingat saudara, waktu saya zaman kuliah dulu, pembukaan ospek kami di Universitas Sarulako, ribuan mahasiswa yang datang di ospek. Tapi seiring berjalannya waktu, selama kami menempuh perkuliahan, yang saya temui waktu saya wisuda tamat tidak sampai setengah dari ribuan ratusan banyak orang itu saudara, teman-teman angkatan saya. Banyak orang yang datang sungguh berbondong-bondong, tetapi dengar, tidak semua itu murid. Maka kalau kita bicara tentang kerumunan, itu bicara tentang kuantitas. Tapi kalau kita bicara murid, itu bicara tentang kualitas. Alangkah baiknya kita bukan hanya banyak secara jumlah. Ada amin. Tapi yang Tuhan mau, banyak secara jumlah, kuantitas mantap, kualitas harus lebih mantap. Amin. Maka Tuhan gak cari hari ini saudara kerumunan banyak orang. Yang Tuhan cari hari ini yang mau datang sungguh, itu murid. Amin. Saudara, kita sudah baca tadi bagaimana dicatat dalam Yohanes 6 dikatakan di sana, perkataan ini keras. Siapa yang sanggup mendengarkan? Dan ayat 66 dikatakan di sana, mulai dari waktu itu banyak murid yang mengundurkan diri dan tidak lagi ikut Yesus. Saudara, saya mau bilang, waktu Yesus mengajar, ini ayat 60 sampai 66 ada penyebabnya. Jadi sebelum ayat 60, ayat 66, boleh saudara buka kitab saudara. Saudara lihat ayat 25 sampai 59 diberi perikop apa saudara? Roti hidup. Ya, roti hidup. Nah, jadi
Ini ayat 60 sampai ayat 66 adalah buah atau dampak dari ajaran Yesus tentang roti hidup. Tidak berdiri sendiri ayat 60 dan sampai 66, tapi ada penyebabnya. Nah, kita mau belajar kenapa sampai waktu itu banyak murid-murid Yesus, banyak pengikut Yesus yang mundur, tidak lagi ikut Yesus sejak hari itu. Karena ternyata saudara, apa yang membuat mereka mundur? Ternyata yang membuat banyak orang mundur di ayat 66 itu disebabkan saat Yesus mengajar mereka tentang roti hidup. Waktu Yesus ajar tentang roti hidup ayat 25 sampai 59, orang-orang banyak itu bilang perkataannya Yesus itu terlalu keras. Mereka terpukul dengan perkataan Yesus yang keras. Apa itu saudara perkataan yang keras itu? Kita mau belajar supaya saudara kita bukan cuma jadi kerumunan, amin. Tapi saya dan saudara harus jadi murid. Haleluya. Nah, apa perkataan yang keras yang menggoncangkan iman murid-murid itu, saudara? Ternyata penyebab orang banyak itu mundur, saudara. Ayat 26, mari kita lihat, saudara. Ayat 26. Ini yang membuat banyak orang mundur. Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan apa, saudara? Karena kamu telah makan roti itu dan kamu menjadi kenyang." Kenapa orang banyak mundur? Saya bisa pinjam bahasa sehari-hari. Mereka seperti tersinggung atau terpukul dengan perkataannya Yesus. Apa perkataan Yesus yang membuat mereka terpukul, saudara? Si kerumunan banyak orang ini. Yesus bilang di sana, "Kamu cari aku bukan karena kamu percaya bahwa aku Kristus Yesus adalah anak Allah yang hidup, adalah Mesias, adalah juru selamat, kekasih jiwamu. Tetapi kamu cari aku." Yesus bicara apa, saudara? Karena kamu sudah makan roti dan kenyang. Amin. Nah, jadi perkataan ini sangat membuat mereka terpukul, saudara. Orang-orang yang meninggalkan Yesus ini. Yesus bicara kepada kerumunan orang banyak. Kerumunan orang banyak ini perlu saudara garis bawahi. Di mana ada Yesus, di sana orang banyak itu berkumpul. Ya, tangkap dengan baik. Di mana ada Yesus, Alkitab catat di sana kerumunan orang banyak berkumpul. Ternyata ada yang keliru dari kerumunan orang banyak ini, saudara. Tidak semua kerumunan orang banyak motivasinya itu murni. Amin. Maka perhatikan dengan baik. Ternyata di antara kerumunan banyak orang, motivasi mereka salah besar. Yesus tegur, "Kamu ikut aku bukan karena kamu percaya bahwa akulah Tuhan dan Juru Selamat, tapi kamu ikut aku karena kamu cari makan dan supaya kamu kenyang." Haleluya, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak hari-hari ini kerumunan orang yang mengaku dirinya percaya Kristus. Bukan karena sungguh-sungguh dia memberikan dirinya kepada Kristus, bukan. Sedihnya ada banyak orang hari-hari ini yang mengaku dirinya percaya Kristus, pengikut Kristus, menyebut diri orang Kristen, bukan karena dia sungguh mengerti karya keselamatan yang sudah Yesus kerjakan, tapi hanya karena dia butuh makan dan kenyang. Saudara, perihal makanan itu tidak salah. Semua orang butuh makan, betul? Semua orang butuh makan. Alkitab pun ajar, kalau kita mau hidup harus bekerja. Bahkan lebih tegas lagi Alkitab catat, kalau orang malas jangan kasih makan. Alkitab catat itu. Jadi kita mengerti bahwa Tuhan tidak lagi bicara hari ini kita pulang berkumpul satu keluarga kunci kamar, kita tidak boleh bekerja, diam saja di dalam kamar. Tidak, saudara. Yang Tuhan lagi bilang, cari Yesus, motivasinya bukan cuma untuk makan. Ada amin. Tapi saudara datang di tempat ini karena saudara itu mengerti bahwa tidak ada Tuhan selain Dia. Saudara datang di tempat ini motivasinya harus tepat karena saudara tahu Dia penyelamat jiwamu. Saudara datang di tempat ini mengaku percaya kepada Kristus hanya karena saudara percaya bahwa kalau bukan karena darah Kristus hari ini engkau binasa. Amin. Saya mau bilang saudara, ada banyak orang hari-hari ini kehilangan fokus yang benar cari Tuhan.
Ada banyak orang jadikan Yesus hanya sebagai batu loncatan. Saya mau bilang ini keliru, saudara. Dengar, batu loncatan apa yang dimaksud? Orang banyak punya paradigma, punya mindset yang salah akan Kristus. Saya beri contoh, wah nanti harus rajin gereja ya, harus rajin berdoa supaya nanti karirnya bisa naik. Jadi harus rajin berdoa dulu, nanti dia sukses. Tangkap dengan baik, saudara. Harus rajin doa dulu, baru dia sukses. Saudara dengar, sekilas terkesan biasa saja. Tapi ada satu hal yang sangat fatal kalau saudara tidak mengerti. Dengar, Kristus bukan batu loncatan, tapi Yesus harus jadi tujuan hidupmu. Amin. Jangan saudara cari Tuhan supaya saudara diangkat jadi sukses. Keliru. Saudara harus jadikan Yesus sebagai tujuan utama dalam hidup saudara. Waktu saudara kerjakan, carilah dahulu kerajaan Allah, nanti semuanya Tuhan tambah. Ada banyak orang yang putar, Tuhan tambah dulu baru dicari. Tuhan berkati dulu baru nanti saya bayarkan nazar saya. Tuhan berkati dulu untuk saya dulu. Dengar saudara, kalau kita sungguh-sungguh bukan kerumunan orang banyak dengan mindset yang salah, Kristus bukan batu loncatan. Keliru besar saudara. Sangat jahat kita kalau kita jadikan Yesus hanya sebagai batu loncatan. Karena saat engkau tidak diberkati, usahamu jatuh, engkau sakit, banyak masalah, gak sedikit orang yang tinggalkan Tuhan. Karena dia pikir Yesus hanya untuk memenuhi kebutuhannya. Tetapi yang benar, jadikan Yesus tujuan termutlak di hidupmu. Selama ada Kristus, apapun aman dengan dia. Saudara gak peduli. Saya mau bilang saudara, jangan saudara kejar hal-hal yang dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak kenal Allah. Apa itu? Makan, minum, pakai. Jangan saudara, orang yang tidak kenal Tuhan mengejar hal itu. Tapi saya dan saudara sebagai anak Tuhan, murid Kristus yang sejati, cari perkenanan Allah. Dengar, ada banyak orang cari Tuhan karena rindu mujizatnya. Kerumunan banyak orang ini, followers ini, cari Tuhan hanya karena cari mujizatnya saudara. Saya bilang bukan tidak boleh saudara berdoa minta mujizat. Boleh, sangat boleh. Tapi dengar, yang harus engkau cari Sang Pemberi mujizat. Engkau temukan hati Tuhan, perkara yang mustahil dia buat mungkin di hidupmu. Amin. Saudara harus cari dulu hati Tuhan. Saudara cari, fokusmu sungguh-sungguh ke Yesus, bukan ke pemberiannya, bukan ke mujizatnya, bukan ke perkara-perkara ajaibnya. Engkau cari dulu hati Tuhan. Engkau akan temukan di sana yang tidak pernah kau pikir itu yang Tuhan kerjakan. Dan engkau akan jadi murid yang sejati. Saudara, kenapa banyak orang yang mundur dan tinggalkan Tuhan? Iman mereka dangkal. Mereka datang cuma karena lapar. Mereka mau makan. Mereka cari roti. Mereka cari kebutuhan jasmani mereka, saudara. Tetapi dengar baik, waktu kita sungguh mau menjadi murid, bukan hanya kerumunan orang banyak yang gagal itu. Engkau cari Yesus Kristus adalah roti hidup. Baca ini saudara, sebelum ayat itu. Dikatakan di sana ayat 34, 35. Kata Yesus kepada mereka, Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, dia tidak akan haus lagi. Saya mau tanya, hari ini saudara lapar dan haus akan apa? Saudara bisa jawab? Saudara lapar dan haus akan apa? Saya sering dengar istilah haus popularitas. Ada atau enggak saudara? Ada. Haus kekayaan. Ada. Dia sangat haus untuk dipuji, butuh pengakuan orang, dia haus. Makanya dia akan lakukan semua hal yang bisa memuaskan kehausannya akan popularitas dan pangkat dan pengakuan dan jabatan itu. Dengar, kalau saudara murid, saudara akan lapar dan haus akan kebenaran. Tidak butuh pengakuan orang, saudara. Tidak perlu. Saya bilang di doa puasa 2 minggu lalu, kita tidak bisa senangkan semua orang. Saudara tidak bisa menyenangkan semua orang. Sedangkan saudara bikin baik, haters will be hate. Kalau dia sudah jengkel, saudara mau bikin apa tetap salah.
dari ujung rambut sampai ujung kaki. Biar saudara punya knalpot motor, saya mau aduh salah lagi. Saudara salah pakai sepatu, haters akan cari itu saudara. Salah, mereka ada pelaku, minta maaf pelaku boleh bertobat. Haters akan selalu cari kelemahan saudara. Maka dengar, saudara akan capek kalau senangkan orang. Capek. Gak perlu senangkan semua orang. Satu pribadi yang saudara senangkan, itu Tuhan. Dengar, waktu saudara menyenangkan hati Tuhan, itu akan merobek dagingmu. Serius. Saudara senangkan Tuhan, itu akan melukai dagingmu. Karena apa? Waktu engkau mau belajar serius dengan Tuhan, akan banyak cibiran orang, akan banyak hujatan orang, akan banyak cerita-cerita buruk akan engkau waktu engkau mau serius dengan Tuhan. Saya mau bilang saudara, tidak perlu dengar semua orang. Saya pernah share kepada salah satu jemaat sini, saya bilang, hari ini saya mulai belajar. Saya ikut satu kelas pemuritan. Kalau sudah ada waktu, sudah buka kelas pemuritan, siapa yang sudah rasa bisa menuntut saudara, saya lagi dimuridkan dengan satu hamba Tuhan senior. Dan di situ dia bagi bahwa ada waktunya Yesus, and Jesus walk away. Yesus tinggalin orang banyak itu. Apa saudara? Waktu orang banyak mulai menceritakan Yesus, Yesus kasih tinggal. Nanti saya kasih ayatnya kalau saudara butuh. Dikatakan di sana, dan Yesus meninggalkan orang banyak yang sementara mengucapkan hal-hal yang tidak baik tentang Yesus. Yesus lebih pilih tolong orang yang sudah mau binasa ini saudara, dibanding perkataan orang yang mencibir Yesus. Yesus tinggalkan. Saya mau bilang, tidak semua perkataan orang saudara harus dengar. Tidak semua. Satu yang saudara harus dengar, itu kata firman. Yakin selama engkau hidup benar, hidup lurus, hidup takut Tuhan, hidup berkenan, gak perlu dengar orang saudara. Waktu dan tenagamu akan habis, engkau pasti capek. Tapi kalau dia murid, sungguh-sungguh murid, yang dia dengar hanya perkataan gurunya. Amin. Karena dia tahu di luar guru itu ajaran sesat. Di luar guru itu pasti bikin kamu lemah. Di luar Kristus itu akan jatuhkan imanmu saudara. Dengar baik, hari ini kalau ada yang saya misalkan, contoh, saya masuk fakultas hukum. Misalkan terus tiba-tiba ada orang yang saya tidak kenal, ajarkan saya tentang hal-hal yang wah kayak ini bukan. Misalkan dia pakar tata boga, dia ajar saya tentang jurusan itu, pasti saya akan tinggalkan. Apalagi orang yang nggak tahu siapa, dari mana, so pasti akan tinggalkan. Gak perlu saudara buang-buang energi. Yang saudara harus dengar itu Tuhan. Uji hatimu. Selama kau benar, murid itu tetap tunduk dan belajar. Amin. Saya mau bilang hari ini saudara, ayat 29, 36, 40, 47, saudara baca di situ. Yohanes 6, 29, 36, 40, 47. Yesus 4 kali dia katakan, supaya kamu percaya. Amin. Waktu Yesus bilang, akulah roti hidup, akulah makanan yang sesungguhnya, Yesus bilang di sana, kamu percaya. Karena kenapa saudara? Orang banyak ini sudah lihat mujizatnya. Mereka sudah ikut Yesus. Di mana Yesus ada, mereka ada. Orang banyak ini. Di mana Yesus ada, mereka kerumun, bawa orang sakit, bawa orang timpang, bawa orang lumpuh. Mereka ada. Mereka saksikan dengan mata kepala mereka. Tapi Yesus tegaskan lagi, 4 kali Yesus bilang, supaya kamu percaya. Amin. Dengar, saya mau bilang, percaya apa Yesus. Dengar baik saudara, yang Yesus mau bukan percaya hanya sekedar kredo. Betul. Bukan hanya kredo iman kita. Kita harus hafal saudara. Tidak salah, tetapi dengar, ada hal yang lebih tajam dan lebih dalam yang Yesus mau sampaikan hari ini. Percaya Kristus bukan perkara hanya sekedar kredo atau pengakuan iman di mulut. Percaya pisteuo yang dimaksud kepada Kristus, Yohanes 3 ayat 16 pakai kata percaya, supaya setiap orang yang percaya kepada Kristus tidak binasa melainkan beroleh hidup. Itu bukan cuma sekedar ya saya percaya Kristus secara mulut tapi hidupnya tidak berubah. Dengar, supaya yang percaya kepada Kristus tidak binasa, supaya kamu percaya dan beroleh hidup. Yang Yesus maksud percaya, yang dimaksud adalah matikan dirimu yang lama, serahkan hidupmu total kepada Kristus. Itu percaya yang dimaksud. Engkau pakukan seluruh kehendak dagingmu ini, paku di salib. Waktu kau lahir baru, terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, tinggalkan itu. Percaya kepada Kristus, masuk dalam pola kepemimpinan Kristus. Di
sepanjang perjanjian baru, banyak kali kata Tuhan dicatat dengan kata kurios. Kurios itu adalah landlord atau tuan tanah, saudara, penguasa. Digambarkan Kristus. Yang Yesus maksud percaya, saat engkau percaya Kristus, engkau gak punya hak lagi atas diri. Ada amin? Percaya yang dimaksud engkau tidak punya hak lagi atas diri ini. Jadi yang kamu hidupi bukan apa maunya saya, bukan apa kehendak hati saya, bukan suka-suka saya. Saya beri contoh, saudara. Kalau saudara jadikan Yesus penguasa tunggal di hidupmu, respon hidupmu tiap hari akan beda. Contoh, orang yang menaruh hidupnya, percaya kepada Kristus, memakukan seluruh hidupnya kepada Kristus, respon hatinya beda. Misalkan hari ini ada orang yang, katakan yang paling sering, saudara, mulut netizen lebih pedis daripada Richard Toraja, saudara. Makanya ada banyak artis-artis Korea bunuh diri, saudara, karena perkataan netizen sakit. Misalkan contoh, ada orang yang benci saudara. Waktu saudara sungguh percaya Kristus, saudara dengar itu sakit, tapi nggak perlu saudara simpan. Saudara akan cepat recovery kalau saudara cepat mengampuni. Ada amin. Mengampuni itu bukan buat untuk orang yang melukai saudara, bukan. Mengampuni itu saudara yang dipulihkan lebih cepat. Lukamu lebih cepat diampuni, diobati kalau saudara mau mengampuni. Tapi kalau saudara belum memakukan seluruh hidup saudara, hanya percaya di mulut, waktu saudara dengar perkataan orang-orang yang melukai saudara, saudara akan bilang, "Ngana belum tahu siapa kita." Mari juga kenalan dulu. Biasanya begitu. Pride-nya ini meronta-ronta, saudara. Kamu nggak tahu siapa saya. Dadanya dibuka sekalipun six pack-nya bukan six pack yang di gym ya. Dadanya dibuka, karena belum tahu siapa kita, karena mau coba. Om Marlon bilang biar so kode begini, kalau mau coba lagi masih boleh. Mar, jangan dong, betul coba. Kadang-kala saudara, orang kalau dia tidak sungguh-sungguh menyerahkan dirinya untuk dikuasai oleh Kristus, manusia lamanya ini suka bangkit-bangkit, saudara. Suka bangkit-bangkit, saudara. Tapi dengar, kalau kau percaya Kristus, taklukkan, taruh hidupmu sama Kristus, saudara gak punya hak atas diri saudara. Maka respon yang akan saudara keluarkan harus responnya Kristus. Ada amin. Kalau saudara katakan saudara percaya Yesus, sungguh adalah murid, matikan pola hidup yang lama, pakai polanya Kristus. Karena Kristus sudah bayar kamu lunas, gak cicil. Orang yang rajin cicil, Tuhan Yesus lunas. Waduh, banyak yang menundukkan diri saudara. Tidak apa-apa saudara, biasa itu. Dengar, kita banyak yang menyicil, tapi waktu Yesus tebus saudara yang harusnya binasa, Yesus bayar lunas. Gak ada harga yang bisa bayar darah Kristus. Maka kalau saudara sadar, kita sudah ditebus, gak punya hak atas diri. Kasih hidupmu sama Tuhan. Buat respon yang Yesus mau. Jangan sampai hidup yang kita keluarkan, kita bukan menjadi murid, tapi kita jadi kerumunan banyak orang yang menjadikan Yesus hanya sebagai pusat pemenuh kebutuhan. Ada banyak orang menempatkan Yesus seperti simbiosis mutualisme, ya, saudara. Simbiosis mutualisme. Tuhan, nanti kalau saya butuh, saya kasih dulu ya. 50 bisa 50. Nanti Tuhan akan ganti 150 kan 3 kali lipat, 60 kali ganda, 9. Wah, mulai kasih aja ke saya. Mau berkati aku berlimpah-limpah Tuhan. Nanti gitu ya, nanti saya kasih dulu. Nanti Tuhan ganti ya. Tuhan ganti. Hati-hati catat. Tanggal berapa ini Tuhan? Oh, tanggal 20. Nanti Tuhan ganti. Simbiosis mutualisme. Saya bilang saudara, konsepnya tidak begitu. Saudara ingat nggak? Saudara datang di dunia, saudara nggak mau apa? Semua Tuhan punya. Amin. Maka jangan jadikan Yesus transaksional. Imanmu nggak boleh transaksional. Tuhan jawab baru setia. No, bukan begitu. Iman kita tidak boleh iman transaksional. Tuhan kasih dulu baru saya mau berubah. Tidak, saudara. Saudara melayani karena dia lebih dahulu melayani kita. Saudara berkorban untuk dia, apapun tenaga, kekuatan, uang, daya, upaya, karena saudara tahu Yesus lebih dahulu mengasihi saya. Dia sudah bayar, saudara lunas. Giliran saya dan saudara. Kalau ada kesempatan, lakukan itu saudara dengan baik. Karena kita bukan hanya sekedar kerumunan, tapi kita mau jadi murid. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau
semua jemaat yang hadir hari ini, kita bukan cuma jadi kerumunan banyak orang. Followers itu saudara, tidak semua orang yang saudara kenal. Contoh dari Facebook, ada yang main Facebook sini? Nggak usah angkat tangan, saya tahu semua ada Facebooknya saudara. Saya mau bilang, teman saya di Facebook dari zaman saya SMP 2008 sampai hari ini, wah, ribuan. Itu di Facebook. Sudah pasti temannya ribuan. Mau Marwan FB-nya sampai 2. Saking banyaknya temannya saudara. Banyak sekali. Makanya saudara, saya mau bilang, apakah semua followers pengikut saudara yang 5.000 itu saudara kenal? Tidak. Apakah semua yang saudara yang mengikuti saudara itu sayang saudara? Ada banyak orang dia follow cuma mau cari tahu. Habis itu dia gibahin lagi. Satu kenyataan saudara. Tapi kalau ada di sini yang bertobat, ya, maka saya mau bilang tidak semua followers itu orang yang sayang saudara. Tidak semua juga yang saudara kenal. Maka dengar, kerumunan orang banyak bukan itu yang Yesus cari. Yesus cari murid. Amin. Murid itu duduk dan spesifik. Betul. Kalau saudara mau jadi murid, harus ada yang saudara pelajari. Amin. Murid kan, kenapa dia disebut murid? Karena dia belajar. Kenapa dia bisa disebut murid, saudara? Maka hari ini kita mau belajar beberapa perbedaan penting, saudara, supaya tidak salah langkah. Saudara yang tempatkan dirinya. Apakah saya followers, sekedar pengikut, ataukah saya murid? Tapi yang Tuhan mau sudah jadi murid. Saya mau bilang, tidak semua kerumunan orang, teman saudara, yang banyak orang itu tahu saudara. Makanya saya suka baca quotes. Karena ini, tidak semua orang tahu cerita hidupmu. Belum. Tidak semua orang tahu cerita hidupmu. Tidak semua orang tahu perjuangan hidupmu. Tapi kalau kamu ada hari ini, kamu tahu tidak perlu dengarkan kata orang, karena kamu yang tahu berapa keras kamu berjuang. Bagus saudara, bagus. Saya kalau ada yang posting saya like. Dan itu betul, tidak semua orang tahu. Kalau bapak hambanya di depan ini berdiri, tidak semua orang tahu beratnya perjuangannya bapak ini dari nol. Demikian saudara, tidak semua orang tahu. Apakah, ya saya mau sebut banyak saudara. Saudara hari ini langsung jadi hebat tidak? Si Devi hari ini, wah, no. Hari ini siapa saudara mau bilang? Cilili hari ini, wah, semua harus lihat prosesnya. Berapa tahun yang lalu. Maka followers itu nggak kenal semuanya saudara. Maka Tuhan nggak cari kerumunan banyak orang, dia cari murid. Amin. Dengar saudara, kalau kerumunan banyak orang itu, followers itu cuma mau tahu aja. Nanti kalau saudara senang, saudara pakai naik pangkat, saudara upload, nanti dia komen, wah, kapan traktirannya? Padahal waktu saudara lagi berjuang belajar, dia bilang, wah, pasti dia terima. Cuma SMA. Waktu saudara terpilih itu jadi pegawai PLN, wah, bro, kapan traktirannya, bro? Panggil bro. Saudara, nggak semua orang tahu. Nah, tapi kalau saudara Yesus cari murid, Yesus cari yang sungguh-sungguh spesifik dengan dia. Amin. Murid itu saudara harus kenal dulu siapa gurunya. Sepanjang dia ajaran sesat, selesai bola-bola saudara. Betul? Saya waktu zaman kuliah ada dosen yang saya suka sekali. Baru saya lihat mata kuliahnya, masih hari Kamis, Senin saya sudah siap-siap. Wah, dosen idola saya. Persiapkan dengan baik, belajar dulu materinya. Tahu supaya adalah sedikit kalau dia bertanya. Untuk menarik atensi dia saudara. Nah, tapi saya mau bilang, kalau saudara murid, saudara kenal guru dan guru kenal saudara. Betul? Maka kenapa saudara? Waktu saudara sekolah, kita sekolah, anak-anak kita sekolah, tidak semua orang diberikan bimbingan khusus. Tidak semua orang dikasih PR tambahan. Ada yang dipilih untuk ikut olimpiade. Padahal muridnya banyak. Maka dengar, tenaga pengajar harus belajar. Wah, saya lupa, ada 3 itu. Afektif, kognitif, ambil bisa ada saudara. Guru itu harus sedetail itu supaya dia tahu, wah, kemampuan motoriknya seperti ini. Dia kenal sampai di saudara punya pola psikologis, guru itu kenal. Dan dengar, kalau saudara sungguh mau jadi murid, dia akan didik saudara. Ayat firman Tuhan katakan, dan kamu akan lakukan perkara yang lebih hebat dari apa yang aku lakukan. Guru sungguh-sungguh mau, sungguh-sungguh kenal. Saudara diajar, kadangkala pelajarannya itu berat. Ada amin. Didikannya tuh sakit saudara.
tidak enak. Tapi kalau saudara duduk, Meme sudah sampai wisuda karena dia percaya dosennya. Biar asistensi menangis-menangis. Mana anak teknik di sini? Asistensi yang menangis dengan tetesan air mata. Saya pernah nangis, saudara. Bimbingan doa dengan tetesan air mata. Karena dikejar mau menikah dengan dikejar. Wah, saudara. Jadi double tekanan dari atas, dari bawah sampai kiri kanan menekan saya, saudara. Murid, guru itu, saudara, murid itu sekalipun sakit tekanan dia harus duduk. Karena dia mau belajar. Ada amin. Sekalipun sakit firman yang saudara dengar, sekalipun sakit didikan yang datang bagi saudara, kalau saudara mau jadi murid, duduk, terima, lakukan dan percaya kepada guru itu. Itu baru yang murid, saudara. Dengar, hari ini Yesus gak cari kerumunan banyak orang. Saya mau bilang, Tuhan gak lama lagi datang. Jangan cari Kristen, jangan jadi Kristen kerumunan. Waktu Yesus bilang ini, dia saudara bilang, come, follow me, be my disciples. Ayo datang, jadi murid. Keluar dari kekristenan kerumunan itu. Saya mau bilang kekristenan kerumunan seperti orang demo. Sudah tahu orang demo? Misalkan yang demo 7.000, coba sudah panggil secara random. Dek, lagi demo apa? Cuma dapat nasi bungkus. Kami dulu hampir pelaku gitu, saudara. Zaman kuliah dapat nasi bungkus, maka dia datang demo. Sudah tanya, sini, ini apa sebenarnya? Kebijakan DPR yang mana? Coba tanya, siapa anggota DPR? Dia nggak tahu mungkin, saudara. Siapa menteri pertahanan? Coba tanya mahasiswa dia lagi demo. Kebijakan pemerintah, kebijakan apa? Sedangkan, nggak kenal. 7.000 yang demo, nggak semua orang yang tahu. Dengar, kekristenan kerumunan itu kayak itu. Saya mau bilang stop, saudara. Banyak orang yang banyak bondong-bondong datang gereja, cuma datang duduk diam pulang. Dia nggak kenal siapa itu Yesus. Dia cuma dengar jauh dari kata orang. Dia tidak mengalami. Hanya datang duduk sebatas ya seminggu sekali. Kenapa saya gereja ya? Begitu nih. Harus satu rumah di gereja, nanti mama mau hantam lagi kita kalau ke gereja. Harus. Dengar, murid yang sejati saudara harus belajar. Amin. Kalau saudara murid yang sejati, saudara harus kenal, punya pengalaman. Maka saya mau dorong firman beritahu saudara, masing-masing punya pengalaman dengan Kristus. Masing-masing siap dididik, diajar, di tempat dibentuk oleh firman. Itu baru bilang kekristenan murid, bukan hanya kerumunan. Saudara, kerumunan itu, followers itu hanya mencari keuntungannya, kesenangannya, cuma cari makan, cuma cari mujizatnya, saudara. Dengar, saat firman yang keras datang membentuk dia, mengingatkan dia, dia mundur dan dia tinggalkan Yesus. Wah, gak cocok. Tidak cocok. Gak cocok. Alkitab catat, akan banyak orang yang cari firman yang cuma mau senang didengar telinga. Betul. Saat menemplak dosa dan kekudusan, banyak orang mundur. Sekalipun tidak mundur cantik, ada mundur dengan cara yang banyak, saudara. Dengar, saya bicara tentang kesungguhan saudara ikut Kristus. Jangan cuma terima firman yang enak, saudara. Ada amin. Keras ringan firman itu, lembut ataupun tegas, terima. Saya boleh. Saya mau belajar. Saya mau jadi serupa dengan guru saya. Apapun bentuk ajaran itu, siap Tuhan, saya terima. Itu murid. Amin. Setelah dikasih Tuhan, ada banyak kerumunan yang hanya sekedar ikut mengerti. Tetapi kalau saudara murid, saudara mau belajar. Amin. Saudara murid, saudara mau kejar keserupaan dengan Kristus. Kerumunan dia hanya akan lihat, wah sana itu begini ya, wah leadernya sangat baik, saudara. Kalau saudara mau jadi murid, sungguh-sungguh cari di mana saudara bertumbuh, datang di sini sekarang. Kepada siapa? Kepada Kristus yang bisa membuat saudara bertumbuh, datang. Makanya dalam Matius Injil dikatakan di sana, Yesus bilang, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan datang memberi kelegaan. Belajarlah kepadaku. Yesus lagi bilang, tidak perlu kita terjebak dalam legalisme agamawi. Legalisme agamawi saudara akan datang hanya seperti robot. Tapi kalau saudara datang, Yesus bilang, belajarlah kepadaku. Saya akan lihat hatinya Yesus. Bahwa semua legalitas agamawi itu keliru besar. Saudara harus melakukan segala sesuatu kalau saudara cinta Tuhan. Karena cinta Tuhan.
Kalau saudara tidak melakukan karena cinta Tuhan, engkau akan temukan kekecewaan demi kekecewaan. Tuhan, saya sudah buat banyak untuk pelayanan. Tuhan, saya sudah banyak tolong saudara-saudara. Saya sudah banyak tolong orang. Saya sudah banyak bantu orang. Tuhan, kenapa? Dengar baik, saudara. Murid yang sejati, dia lakukan itu karena dia cinta Tuhan, bukan karena cari upah dan menuntut balas. Amin. Maka dengar, saudara, saat kita sungguh-sungguh cari Tuhan, Tuhan mau hari ini mindset saudara dibongkar dengan sungguh. Kita nggak jadi kerumunan lagi, saudara. Sudah mau jadi murid. Amin. Murid itu dalam Yohanes 6, Christ is enough for me. Yesus saja cukup buat saya. Kalau murid sejati, dia akan terima perkataan Yesus tentang roti hidup. Amin. Tetapi kerumunan dia banyak tinggalkan Yesus. Ayat 66. Sejak saat itu banyak orang yang tinggalkan Yesus, tidak lagi ikut. Kita bukan orang-orang yang mundur dan gagal. Amin. Tapi kita orang-orang yang lebih dari pemenang, karena kita sungguh murid Kristus sejati. Kalau saudara murid Kristus sejati, Yesus cukup buat saya. Bilang sama-sama saya, Yesus cukup bagiku. Yesus cukup bagiku. Saya tidak butuh mengejar seperti apa yang orang dunia kejar. Pangkat, jabatan, harta, kekayaan, popularitas akan habis, saudara. Om Kastin selalu bilang itu, dan itu Alkitabiah akan habis. Yang perlu saudara kejar, apa yang jadi milikmu, kalau Tuhan kasih, orang gak bisa ambil. Ada amin? Gak perlu capek-capek, saudara. Sudah mau buka misalkan toko fotokopi 7, atau sudah mau buka kedai minuman 12 berderet, jangan takut. Kalau berkatmu kamu punya, orang gak bisa ambil. Amin. Itu paradigma murid Kristus. Dia bukan cari pemenuhan jasmani, dia bukan cari daging, tapi dia cari perkenanan Allah. Sebab dia percaya Kristus cukup bagiku. Selama bukan Yesus yang hilangkan hidupku, I'm fine. Tak apa-apa. Boleh Tuhan ambil semua, asal jangan Tuhan hilang dari hati saya. Saudara ini kasih Tuhan. Di sini Tuhan mencari mulut yang sungguh-sungguh mau belajar. Tuhan tidak cari kerumunan. Dengar baik, saudara, saya tutup ayat 66. Setelah mendengar firman yang murni itu, orang yang bergoncang imannya tinggalkan Yesus. Dengar baik, catat ini, saudara. Sejak saat itu murid Yesus bertambah atau berkurang? Yesus gentar? Yesus takut? Apakah Yesus gagal? Dengar, jumlah tidak menjamin jalan kebenaran. Banyak murid yang tinggalkan Yesus, banyak orang yang tinggalkan Yesus. Perhatikan, sekalipun Yesus ditinggalkan banyak orang, dia tidak pernah menurunkan standar kebenaran. Kerajaan surga mulia, maka orang yang masuk harus orang yang pantas. Tidak ada tempat bagi orang yang mau main-main di kerajaan surga, saudara. Kuatkan imanmu hari ini. Tuhan sementara cari bukan kerumunan banyak orang, dia cari murid yang berkualitas. Jumlah tidak membuat Yesus lemah. Yesus gak gagal. Secara perhitungan leadership duniawi, semakin banyak orang yang ikut dia semakin bagus, tak? Tapi Kristus beda. Banyak orang yang tinggalin Yesus, gak takut Yesus, gak masalah, karena dia pertahankan kebenaran. Dengar, saudara, waktu kau hidup benar akan banyak orang yang tinggalin saudara. Gereja itu akan sepi saat kita bicara tentang pertobatan dan menembak dosa. Betul? Tetapi saat kita bicara tentang janji-janji bagi daging, bagi jasmani, banyak orang yang kejar itu, gerejanya ramai, saudara. Saya mau bilang, jemaat yang hadir hari ini, apapun ajaran Kristus, terima, saudara. Amin. Karena kita sungguh-sungguh adalah murid. Dengar baik, Yesus gak pernah turunkan standar kebenaran hanya untuk senangkan manusia. Dari iman ini saya mau bilang, kita mau ikut apa yang Yesus ajar. Bukan untuk senangkan telinga saudara, yang enak kalau saudara tidak. Tuhan mau hidupmu ditransformasi, and you become all things. Kamu ditransform, waktu kamu transform, kamu bisa masuk jadi manusia baru. And you harus jadi kamu yang baru, supaya Kristus bisa tinggal di sini. Ajaran apapun akan mental kalau ini saudara belum diubahkan, nggak bisa. Maka saudara harus tinggalkan dulu hidup lama, manusia lama, datang duduk dan jadi murid. Saya mau bilang, saudara, 2022 ini akan selesai. Ada banyak pelajaran yang Tuhan kasih tahu, saudara. Dari kekristenan penonton,
cuma datang jadi penonton, jadi juri, komentator, atau dia lihat ini kurang. Stop. Saudara bukan juri di tempat ini. Saudara hamba yang datang bawa persembahan. Bukan lihat kiri kanan, nggak perlu. Tinggalkan itu saudara. 2022 sudah mau selesai. Ubah pola kekristenanmu. Jangan jadi Kristen juri, jangan jadi Kristen kerumunan, jangan jadi Kristen penonton. Harus jadi murid. Dengar, 2023 ada rencana besar Allah yang Tuhan taruh di hati kamu. Kita mau kerjakan amanat Allah. Sudah siap? Matius 28, 19, 20. Kerjakan itu saudara. Kita sama-sama memenangkan banyak jiwa yang butuh saudara. Sudah diberkati supaya orang saudara memberkati. Sudah dipulihkan supaya saudara bisa pulihkan orang. Ladang ini luas. Jadi berkati mana Tuhan taruh saudara hari ini. Stop dengan hal-hal yang lama. Jadi murid dengan sungguh-sungguh. Tundukkan kepalamu saudara. Yesus bicara, dia adalah roti yang hidup. Kalau saudara murid, saudara percaya, saya undang pemain musik. Yesus bicara kontekstual hari itu. Roti adalah kebutuhan asli warga saat itu. Maka hari ini Yesus mau bilang, kalau engkau murid, Yesus harus jadi kebutuhan yang terutama di hidupmu. Terima Kristus, terima karya keselamatannya, serahkan hidupmu sama dia saudara. Jadikan Kristus penguasa tunggal di hidupmu. He is the bread of life. Dan kamu cuma butuh Yesus. Saudara cuma butuh Yesus hari ini. Saudara cuma butuh Yesus hari ini. Mujizat pasti terjadi saat engkau temukan hati Tuhan. Pemulihan demi pemulihan pasti terjadi saat engkau melekat dengan Kristus. Dengan baik pintu-pintu yang tertutup Tuhan akan buka kalau hidupmu melekat dengan Kristus. Cari hatinya dia. Hari ini saya beri kita kesempatan saudara. Masing-masing saudara masuk dalam hadirat Tuhan. Masing-masing saudara masuk dalam hadirat Tuhan. Katakan aku datang Tuhan. Mau belajar dengan sungguh hari ini di tempat ini. Sudah harus membutuhkan Tuhan sebagai segalanya. Aku ini murid Tuhan, ajari aku Tuhan. Sudah dengar, waktu Yesus terangkat tidak semua kerumunan banyak orang itu tunggu, banyak yang gugur. Maka kalau engkau menyaksikan perbuatan Yesus yang dahsyat, bertahan sampai akhir. Bertahan sampai akhir. Bagaikan tanah kering, selalu merindukan air. Firman Tuhan bilang, kalau engkau minum daripada Kristus, engkau gak akan haus lagi. Demikianlah jiwamu, haus akan engkau Tuhan. Haus akan
ini ada urapannya. Di tempat ini adalah waktunya. Buka hati saudara, buka hati. Berapa menit ke depan, jangan lewatkan kesempatan ini. Indah dalam hadirat Tuhan, indah dalam hadirat Tuhan, indah dalam hadirat Tuhan. Amin, 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 amin. Yes Tuhan, yes Tuhan, yes Tuhan, yes Lord Jesus, Jesus, kami nikmati. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa Kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan. Setelah mau sembuh, saudara terluka hari ini, datang sama Yesus. Amin. Angkat tanganmu tinggi, katakan mengalir. Amin. Dari tempat Bapa Kekal mulia, Bapa Kekal mulia, Kau hadir, Kau hadir, menyembuhkan yang berluka, bukan tenang bersamamu. Dengan iman kami sudah dipulihkan Tuhan. Dengan iman kami sudah disembuhkan. Terlebih dengan iman kami tidak lagi menjadi kerumunan banyak orang. Tapi kami jadi murid Kristus yang sejati. Diajar, dididik, dibentuk jadi serupa dengan Kristus. Kami terima firman-Mu Tuhan. Menteraikan Roh Kudus. Tuntun kami agar kami diubahkan makin hari makin sesuai dengan Engkau. Kami percaya Roh Kudus belum berhenti sampai di sini. Kau akan terus menuntun semua jemaat Tuhan, membawa perubahan demi perubahan, agar masing-masing jemaat Tuhan alami Kristus secara pribadi. Sudah terima firman-Mu dan saatnya kami akan diisi, memberikan korban persembahan kami. Kami percaya setiap kami yang menabur, Engkau yang akan balas berkat bagi kami. Kami percaya setiap taburan kami untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Kami terima firman-Mu, kami siap berkorban persembahan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Demikianlah kebenaran firman pada pagi hari ini. Mari jemaat Tuhan, kita mau menjadi murid yang setia, murid yang takut akan Tuhan, dan biarlah kemuliaan Tuhan nampak di antara kita. Terima kasih Tuhan. Dan saatnya kita akan membawa korban persembahan kita. Kepada yang bertugas kami persilakan, kita akan satu pujian betapa baiknya Engkau Tuhan.
akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Terima kasih Yesus. Dahsyat dan luar biasa. Ucapan syukur kami terus berikan kepadamu atas kebaikan dan kemurahan Tuhan. Engkau terus anugerahkan bagi hidup kami. Sungguh baik Tuhan dalam hidup kami. Sungguh ajaib setiap perbuatan tangan-Mu bagi hidup kami. Dan kami boleh berkata hari ini ya Tuhan, apapun yang Engkau buat dalam hidup kami semua baik adanya. Sekalipun kami dalam persoalan pergumulan hari-hari ini Tuhan, kami mau belajar ya Tuhan untuk terus hidup dalam kehendak Tuhan. Sekalipun daging kami, hati kami habis lenyap, tetapi kami mau tetap berkata Engkau tetap menjadi gunung batu dalam hidup kami. Terus proses hidup kami Tuhan, untuk kami menjadi murid yang sempurna di pemandangan-Mu ya Tuhan. Agar kami tidak menjadi kerumunan, tidak menjadi juri saja ya Tuhan. Kami tidak menjadi pelihat-pelihat mujizat Tuhan, tetapi kami boleh menjadi yang mengalami mujizat tersebut Tuhan. Sekalipun kami mendengar dari banyak orang ya Bapa, tetapi pada pagi hari ini, pada siang hari ini kami mau klaim ya Tuhan, biarlah kami menjadi pelaku-pelaku mujizat-Mu ya Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan Yesus, kiranya Engkau terus proses hidup kami, untuk kami menjadi bejana yang sempurna ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami sudah beribadah pada siang hari ini. Tuhan sudah menolong ya Tuhan. Apapun yang sudah kami persembahkan, setiap taburan jemaat-Mu Tuhan, baik yang sudah mengembalikan persepuluhan, yang memberikan persembahan, kiranya Engkau balas berkat bagi kehidupan kami semua. Setiap puji-pujian kami, setiap tepukan tangan kami, setiap nyanyian yang keluar dari mulut kami percaya itu tidak sia-sia ya Bapa, tapi biarlah semuanya boleh menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Itulah sebabnya Bapa yang baik, kami pertaruhkan hidup kami di sepanjang minggu yang berjalan ini ke dalam tangan Tuhan.
seluruh jemaat Cornerstone yang hadir Tuhan, maupun simpatisan yang boleh hadir ya Bapa. Kami pertaruhkan hidup kami di sepanjang minggu yang berjalan ini Tuhan. Sekalipun itu rahasia bagi kami, tapi kami begitu percaya dan kami imani bahwa mujizat Tuhan akan senantiasa mengiringi kehidupan kami. Penyertaan Tuhan yang luar biasa akan terus mengiringi setiap perjalanan kehidupan kami. Apapun yang kami buat, yang kami kerjakan Tuhan, setiap hal yang berkenan di hadapan Tuhan, kesanalah Tuhan akan memberkati kehidupan kami. Setiap kami yang bekerja, baik kami sebagai pegawai negeri, baik kami pegawai swasta, kami yang berdagang, kami yang berternak, kami yang berkebun, kami yang bertani, diberkati oleh Tuhan. Kami percaya ada berkat yang luar biasa senantiasa akan menjadi milik bagian kami semua Tuhan. Jika ada jemaat Tuhan yang sakit, kami mohon kesembuhan di dalam nama Yesus. Oleh bilur-bilur jadi sembuh, jadi sembuh, jadi sembuh, jadi sembuh, jadi sembuh. Kami boleh mengalami kesembuhan yang berasal daripada Tuhan. Jika ada jemaat yang hari-hari ini yang mengalami persoalan pergumulan masa-masa yang sulit, Tuhan sedang mengizinkan kami untuk melewati lembah yang kelam. Dan kami percaya tangan Tuhan tidak pernah melepaskan kami. Sekalipun kami dalam persoalan pun Tuhan, kami tetap akan memegang janji Tuhan. Sebab janji-Mu adalah ya dan amin bagi hidup kami. Dan biarlah Engkau terus proses hidup kami, agar Engkau dapatkan iman yang sempurna dalam hidup kami. Saat tiada jalan, kami percaya Tuhan akan membukakan jalan bagi kehidupan kami. Dan kami akan melihat kemuliaan Allah akan terus menaungi kehidupan kami semua. Terima kasih Bapa yang baik. Juga kami berdoa, kami melepaskan berkat buat bangsa Indonesia, bangsa yang kami cintai, bangsa yang kami banggakan ini Tuhan. Setiap pemimpin-pemimpin yang ada diberkati oleh Tuhan. Kiranya kesejahteraan Engkau anugerahkan bagi negeri yang kami cintai ini Tuhan. Bahkan kota-kota di mana negeri ini boleh berdiri Tuhan. Setiap kabupaten-kabupaten yang ada Tuhan, provinsi-provinsi yang ada Tuhan, kiranya Tuhan memberkati dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote, diberkati oleh Tuhan. Sehingga kami boleh melihat penuaian jiwa-jiwa boleh terjadi di negeri yang kami cintai ini Tuhan. Juga kami melepaskan berkat bagi Sulawesi Tengah, bagi Kabupaten Morowali, bagi Kota Bungku, bahkan setiap desa-desa yang ada di tanah Bungku ini Tuhan. Kami melepaskan berkat di dalam nama Yesus. Karena kesejahteraan kota kami itu juga merupakan kesejahteraan kami ya Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan Yesus, kami menyerahkan seluruh pemimpin-pemimpin kami yang ada, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, mulai dari Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, bahkan sampai perangkat-perangkat desa Tuhan. Kami serahkan hidup mereka semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kiranya diberkati oleh Tuhan. Tuhan anugerahkan kekuatan, kesehatan, bahkan hikmat dari sorga untuk menjalankan setiap tugas dan tanggung jawab mereka ya Tuhan. Kami melepaskan berkat bagi tanah Bungku Morowali Tuhan. Kami begitu rindu, kami begitu punya iman yang besar ya Tuhan. Akan ada suatu saat nanti penuaian jiwa-jiwa boleh terjadi di tanah Morowali, tanah Bungku, suku asli Bungku, suku asli Tombelala dimenangkan oleh Tuhan. Kami rebut mereka Tuhan, kami rampas jiwa mereka ya Tuhan. Setiap orang yang ada di tanah ini Tuhan, mereka berhak untuk masuk kerajaan sorga. Kalau sebabnya Bapak yang baik, biarlah melalui seluruh jemaat Cornerstone, bahkan anak-anak Tuhan yang ada di kota Bungku ini Tuhan, kami begitu percaya. Tidak kebetulan Tuhan bawa kami ke tempat ini. Ada satu rancangan Tuhan yang besar bagi tanah Morowali. Ada satu rencana Tuhan yang luar biasa bagi tanah Bungku ya Bapak. Biarlah mulai kehidupan kami, anak-anak Tuhan, kami boleh menjadi berkat, boleh menjadi mimbar kami dalam setiap pekerjaan aktivitas kami, untuk kami menceritakan tentang kedahsyatan Tuhan yang boleh kami alami, yang boleh kami terima, yang boleh kami nikmati, sehingga orang lain boleh melihat Kristus dalam hidup kami, terpancar sinar kemuliaan Tuhan dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Bapak yang baik. Kami menyerahkan sepanjang minggu yang berjalan ini program-program kami,
Bahkan Natal kami di tanggal 1, kami serahkan semuanya dalam tangan Tuhan. Dalam setiap persiapan-persiapan yang sudah diadakan, yang sudah dibuat oleh seluruh panitia yang ada, kiranya Tuhan memberkati. Biarlah Natal tanggal 1 mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, guna hormat kemuliaan bagi nama-Mu ya Tuhan. Sehat-sehatkan hidup kami Tuhan, berikan kami kekuatan, anugerahkan kami kemampuan untuk kami terus dapat berjalan dalam pengiringan kami kepadamu ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, kami memuji kebesaran Tuhan, sebab sungguh baik Tuhan atas kehidupan kami. Kami juga berdoa bagi organisasi kami, Gereja Pantekosta di Indonesia, mulai dari majelis pusat, majelis daerah, majelis wilayah, seluruh gembala-gembala, bahkan pengerja-pengerja yang ada, diberkati oleh Tuhan. Sekolah-sekolah Alkitab yang ada di seluruh Indonesia diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami menutup rangkaian ibadah kami pada siang hari ini. Sebentar kami akan terpisah, kami akan kembali dari tempat ini ke tempat kami masing-masing. Kiranya penyertaan perlindungan Allah, Allah Immanuel, akan selalu menyertai kehidupan kami. Kami boleh tiba di tempat kami dengan segala selamat, tanpa kurang satu apapun. Nama Tuhan yang kami puji dan kami permuliakan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami akan menutup ibadah kami pada siang hari ini. Akhirnya, kekasih-kekasihnya Tuhan, pulanglah, kembalilah, bawalah berkat, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, serta penyertaan dari Allah Roh Kudus, senantiasa akan menjadi milik kita semua. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Bapa Abraham, Ishak dan Israel. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang pada kali yang kedua, tetap mendapati kita setia dan menjemput kita, membawa kita kepada sorga yang kekal. Terimalah berkat ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang sudah terima berkat, mari sama-sama kita ucapkan amin. Haleluya. Silakan duduk.